dan khobar. Nah, wait. Contohnya seperti seperti ini. Jelas? Contohnya jelas? Wait. Jelas adik-adik? Contohnya seperti ini ya. Aduh, wait. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu di sini adalah mubtada dan kabirun di sini adalah khobar. Apa ciri-ciri al-masjidu menunjukkan kata mubtada? Isim, ya betul. Materi bahasa Arab itu nahu sarf aja tuh. Sebenarnya materi bahasa Arab bisa nahu, bisa sorof, tetapi sesuai dengan ketentuan materi yang diberikan oleh panitia, kita sebagai pembawa materi hanya mengikut saja. Jadi seperti itu adik-adik. Iya, isim garisnya Rafa. Ya, tadi ke pending gara-gara ada teman dari adik-adik yang bertanya. Jadi al-masjid di sini sebagai mubtada dan tandanya ia sebagai mubtada karena ia adalah isim yang berada di awal kalimat. Tanda yang pertama adalah isim yang berada di awal kalimat. Itu adalah mubtada. Sudah jelas sekali. Jika kita menemukan isim yang berada di awal kalimat, sudah jelas sekali bahwa ia mubtada. Dan kata setelahnya sudah jelas sekali bahwa ia adalah khobar yang merupakan penjelas dari mubtada. Yang kedua, karena dia merupakan ma'rifah. Apa tanda ma'rifah adik-adik? Di awal kalimat. Tanda ma'rifah. Ya. Tanda ma'rifah itu adalah beralif lam. Sedangkan khobar itu berupa nakiroh. Jadi ma'rifah plus nakiroh. Seperti itu. Nah, ini kan kabirun merupakan kata sifat. Besar, kecil, cantik, jelek. Itu kan semua kata sifat. Nah, apabila kita menemukan kata mubtada khobar dan khobarnya itu berupa kata benda, kata benda jenisnya itu tidak seperti dengan ini. Maksudnya ini kan berdasarkan jenisnya. Ini kan menunjukkan muzakkar. Tahu kan muzakkar yang tidak menunjukkan tanda muannas. Kan tanda muannas itu kan bertamarbut toh. Tamarbut. Sedangkan muzakkar tidak bertamarbut. Nah, di sini kata al-masjidun di sini muzakkar berdasarkan jenisnya ia menunjukkan laki-laki dan kabirun di sini menunjukkan laki-laki. Jadi mubtada dan khabar itu mengikut kepada jadi khabar itu mengikut kepada mubtada. Apabila khabarnya perempuan, apabila mubtada'nya menunjukkan laki-laki, khabarnya juga laki-laki. Nah, berbeda jika khabarnya itu atau mubtada'nya itu khabarnya berupa isim, bukan kata sifat ya. Bukan kata sifat, tidak itu mubtada'nya tidak harus disamakan kayak
muzakkar, muannas, tidak seperti itu. Dikembalikan saja kepada asal katanya. Seperti contohnya al-qalamu alatun. Nah, al-qalamu di sini menunjukkan muzakkar. Nih. Al-qalamu di sini menunjukkan muzakkar dan ia merupakan mubtada. Mubtada. Di sini muzakkar tandanya ya. Di sini alatun. Alatun di sini sebagai khobar, tetapi dia menunjukkan jenis perempuan. Dia karena bertamarbut. Ini yang saya tadi katakan bahwa apabila ada kata yang khobarnya itu atau yang khobarnya itu benda, bukan kata sifat, tidak mesti disesuaikan jenisnya. Yang penting kita masukkan saja kata aslinya. Seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Sebelum kita lanjut. Karena masih ada materi tambahan sedikit. Coba adik-adik. Atau sudah jelas? Oh, jadi tadi itu kita hanya mengulas kembali materi pekan-pekan sebelumnya, yaitu mubtada dan khobar. Nah itu, ini mubtada muakhir baru akan saya bawakan pada malam hari ini sebagai materi tambahan. Ini kan hanya mengulas sedikit materi-materi sebelumnya supaya tidak terlupakan. Apakah sudah jelas? Kita lanjut saja atau bagaimana? Nah, oke. Lanjut ya. Ya, sedikit sekali. Hmm. Baik. Sebelumnya sudah ada yang masih ingat khobar berdasarkan jumlahnya terbagi berapa? Ibu tidak. Kenapa? Ada? Apa? Contohnya seperti apa? Nah, kemarin tuh kita belajar mengenai khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Ada ya? Baik, lanjut saja ya. Kita akan membahas mengenai khobar muqaddam dan
mubtada muakhar. Jadi kan pada dasarnya khobar itu selalu di akhir dan mubtada itu selalu di awal. Namun ternyata bisa khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Tapi harus dengan ketentuan, harus dengan syarat. Nah, adapun pengertiannya, khobar muqaddam adalah khobar yang berada di awal kalimat, sedangkan mubtada muakhar adalah mubtada yang terdapat di akhir kalimat. Oke, lanjut ya. Adapun syarat-syarat dan contoh dari mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Yang pertama, apabila mubtada berupa isim nakirah dan khobar didahului oleh huruf jar atau zorof. Contohnya, fil masjidi rajulun. Di sini kata fil masjidi, di dalam masjid ada seorang laki-laki, ya. Artinya, jadi fil masjid merupakan khobar yang didahulukan, sedangkan rojulun merupakan mubtada yang diakhirkan. Kenapa demikian? Karena syarat dan ketentuan dari khobar muqaddam itu ada di sini, di kalimat ini. Fil masjidi, di dalam masjid, rojulun, ada seorang laki-laki. Kan kemarin kita sudah membahas tentang khobar ghairu mufrad, seperti syibhul khobar ghairu mufrad, yang di mana khobar ghairu mufrad itu di dalamnya terdapat jumlah enggak, ini di sini ada jar majrur. Nah, sini jar majrur fil masjid. Fi merupakan huruf jar, ya. Nah, sini fil masjid merupakan jar majrur, dan juga sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika berbentuk zorof? Contohnya, indaka dhaif. Nah, indaka dhaifun. Nah, di rumahmu ada tetangga. Nah, ada tetanggamu tuh. Nah, di sini indaka. Indaka di sini sebagai zorof. Indaka di sini sebagai zorof dan merupakan khobar yang didahulukan, khobar muqaddam. Dan di sini dhaifun di sini sebagai mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Sama seperti penjelasan sebelumnya, sama seperti jar majrur ini. Jadi apabila kita bertemu bentukan seperti ini, ada zorof plus setelahnya itu ada isim, berarti itu adalah bentuk dari mubtada
mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Sampai sini jelas adik-adik? Bagaimana? Jelas atau tidak? Oke. Bagaimana yang lain? Masa cuma satu orang? Tetangga. Tetangga. Baik, tetangga. Masya Allah. Yang lain? Jadi selanjutnya itu apabila khobarnya itu berupa isim istifham kayak mal idam. Wait. Jadi ada berapa isim huruf istifham anak-anak? Anak-anak, adik-adik. Coba ada yang bisa sebutkan apa-apa saja yang termasuk huruf istifham? Kak? Man, dimana, kaifa, hal, ya, 6. Baik, lanjut ya. Ma, tiga. Apa laufnya atau bisa juga kif haluk. Tulisan saya. Jadi ma di sini merupakan huruf istifham atau isim istifham. Huruf istifham di huruf istifham itu adalah huruf yang menunjukkan katanya apa, di mana, kapan, bagaimana, seperti itu. Jika kita bertemu kalimat seperti ini, nah, saya mal idam, apa lauknya. Jadi ma di sini sebagai diakhirkan. Intinya kalau kita menemukan kata tanya dan setelahnya itu isim, sudah jelas sekali. Berarti itu adalah yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Seperti itu. Seperti juga ini. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu?
kaifa di sini sebagai khobar dan khaluk sebagai mubtada. Seperti itu, adik-adik. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Ayo. Intinya, apabila kita bertemu dengan huruf istifham isim, berarti itu adalah khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Ada yang bisa memberikan contoh? Coba raise hand. Dia, oh, nggak ada ya? Oke. Iya, contoh. Coba berikan contoh syarat pertama dan syarat kedua. Sebelum kita lanjut kepada syarat yang ketiga. Ada yang bisa? Ayo dong adik-adik. Contoh syarat pertama dan syarat kedua. Kan tadi udah jelas kan? Coba ada yang bisa memberikan masing-masing dari syarat pertama dan kedua satu contoh. Syarat yang kedua nih Kak. Siapa? Aziz Kak. Ya. Oke, silahkan. Hal anta tilmidun, ya Kak? Apa? Hal anta. Nah, hal anta tilmid. Jadi artinya apa? Apakah? Apakah kamu seorang murid atau siswa? Ya, betul. Terus syarat yang kedua? Yang kedua apa? Itu kan tadi yang masuk kepada kata istifham. Yang kedua, iya yang pertama. Kebalik. Syarat yang pertama, contohnya apa? Bisa atau enggak? Syarat yang pertama yang tidak berupa isim nakirah dan khobar didahului oleh huruf jar atau zorof. Ada yang bisa? Salah satu dari adik-adik mungkin ada yang bisa memberikan contoh pada syarat yang pertama. Fitdari ada asyara jalan di rumahku ada 11 orang laki-laki, itu benar nggak? Ahada asyara. Terlalu itu kan masuk ya si adat juga masuk isim, cuman bisa memberikan contoh yang lebih ringan untuk oke, seperti ini. Fil fasli tulab. Dalam kelas ada siswa-siswa. Betul. Jadi
Seperti contohnya fil fasli tulab. Di dalam kelas ada siswa-siswa. Seperti itu. Zahratun Nisa. Kan di sini kan syarat yang pertama apabila mubtada berupa isim nakiroh atau supaya bisa cepat dipahami itu tidak beralif lam, bertemu dengan khobar yang didahului oleh huruf jar atau zorof. Nah, jadi seperti itu ya. Lanjut. Yang terakhir, apabila mubtada bersambung dengan domir yang kembali kepada khobar seperti qara'a kitabuhu, qara'a kitabuhu, qara'a kitabuhu. Bagaimana maksudnya domir yang kembali kepada khobar itu sendiri? Nah, dia itu kembali ke sini. Hu, contoh artinya ya, dia laki-laki membaca, dia laki-laki membaca bukunya. Membaca, sorry ya, bukunya. Nah, bukunya, nya ini kembali kepada dia laki-laki, seperti itu. Yang dia maksud domir yang kembali kepada khobar. Sorry ya. Kelihatan? Sudah kelihatan? Ini. Apa sudah kelihatan lagi adik? Wait. Sudah kelihatan? Oke. Jadi begini ya. Saya ulang. Contohnya itu syarat yang ketiga adalah apabila mubtada'nya itu bersambung dengan domir dan domirnya itu kembali kepada khobar. Nah, kan khobar di qara'a di sini sebagai khobar dan kitabuhu sebagai mubtada. Kitabu di sini sebagai mubtada dan terdapat hak yang kembali kepada khobar. Artinya dia laki-laki membaca bukunya. Nyanya itu kembali kepada dia laki-laki. Bukunya laki-laki. Dia laki-laki membaca bukunya. Jadi qara'a kan di sini sebagai mubtada. Mungkin ada adik yang bertanya, kenapa mubtada? Padahal dia itu isim. Nah, dari pekan sebelumnya kita belajar ada macam-macam mubtada, ada macam-macam jenis khobar. Ada yang dinamakan khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Di sini qara'a masuk ke dalam jenis khobar ghair mufrad. Dia itu masuk kepada jumlah fi'liyah. Kan di sini terdapat fi'il dan fa'il plus fa'il. Jelaskan? Fi'il itu kan kata kerja. Fa'il itu subjek. Di sini qara'a di sini kata kerja dan di dalamnya itu ada fa'il, tetapi fa'ilnya itu mustatir. Mustatir jawazan taqdiruhu huwa, yang dikira-kirakan. Bukan dikira-kirakan sih. Intinya di sini qara'a sebagai khobar. Khobar yang dijumlah. Jumlahnya itu fi'il plus fa'il. Jadi gimana ya? Ini kan masuk ke dalam fi'il madi mudhari, madi. Qara'a, qara'u. Mungkin ada adik-adik yang sudah belajar ya tentang fi'il madi. Betul. Jadi tidak usah saya jelaskan panjang lebar karena saya rasa sudah jelas sekali nih. Intinya ini qara'a merupakan khobar muqaddam yang dimana ia merupakan khobar jumlah fi'liyah yang dimana dia dijumlah berdasarkan fi'il plus fa'il. Nah, terus kitabu.
kitabuhu. Di sini sebagai khobar. Khobarnya ini. Khobarnya qara'a kitabuhu. Tapi sebenarnya juga bisa. Sebagai khobar dari qara'a. Dan terdapat hak domir. Ini kan hak domir. Hak yang menunjukkan laki-laki. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Kan seperti itu ya. Yang apa namanya? Domir munfasil. Mutasil kayak kitabuhu. Jadi intinya apabila kita bertemu dengan kalimat atau bentuk seperti ini, yang dimana terdapat terdapat hak domir, dan itu hak domir bersambung dengan isim, sudah jelas sekali ia merupakan mubtada yang diakhirkan. Dan kita juga harus lihat juga kalimat sebelumnya. Apabila ia merupakan ciri-ciri atau terdapat ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan khobar, berarti sudah jelas sekali dia merupakan mubtada yang diakhirkan. Seperti itu. Bagaimana adik-adik? Jelas? Kak, izin bertanya Kak. Mana? Izin bertanya Kak. Itu bukan kita bahu ya Kak? Bukan ya, kita Kitabuhu. bahu ya Kak? Oh. Iya, dia juga sebagai maf'ul sih. Dia kan sebagai Kitabahu. maf'ulun Iya. bih. Iya, kitabahu. Dia di sini sebagai maf'ul juga. Di sini kitabahu sebagai maf'ul. Maf'ul dari qara'a. Ya, makasih. Ada yang ingin bertanya? Saya izin Atau bertanya, Kak. Iya. Berarti susunan fi'il, fa'il, maf'ul bih itu bisa jadi mubtada, muakhar sama khabar muqaddam ya? Apa? Berarti susunan fi'il, fa'il atau maf'ul bih itu bisa jadi khabar muqaddam sama mubtada muakhar. Fi'il, fa'il, maf'ul. Enggak, sebenarnya begini. Di sini bisa kita juga bukan dinamakan sebagai fi'il, fa'il, maf'ul sebagai khabar muqaddam. Tidak, bukan seperti itu. Di sini dia juga sebagai, kedudukannya juga di sini sebagai maf'ulun bihi. Sebenarnya bisa juga tidak seperti ini. Bisa juga tidak harus dengan fi'il, fa'il. Intinya apabila ia kembali di sini tuh, apabila hak domirnya itu kembali kepada mubtada, kepada khobar. Kan di sini contohnya qara'a kitabahu. Di sini juga kitabahu di sini juga kedudukannya sebagai objek dari qara'a. Seperti itu. Dan juga dia di sini juga kedudukannya bisa khobar yang mubtada yang diakhirkan. Seperti itu. Bagaimana, jelas? Bagaimana? Alhamdulillah jelas Kak.
Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh dari apa? Dari syarat yang ketiga. Tadi. Coba raise hand, raise hand. Sebagai penutup adik-adik, coba ada yang bisa memberikan plus penjelasannya. Sedikit gangguan. Maaf ya adik-adik, tadi ada sedikit gangguan. Baik, mungkin ada yang bisa memberikan satu contoh saja dari syarat yang ketiga. Tidak harus jumlah, tidak harus khabarnya itu berupa jumlah. Bisa juga isim. Isim-isim. Intinya terdapat hak domir pada mubtada yang diakhirkan. Ada yang bisa? Bisa. Kan fi'il mudhari juga termasuk merupakan jumlah fi'il ya. Karena ini kan fi'il. Ada yang bisa? Atau kalau tidak mau susah ya, bisa juga menggunakan isim-isim, atau isim dhamir mungkin, atau Kalau ini Kak, hamala Muhammadun qamisahu, itu enggak? apa? Hamala Muhammadun qamisahu. Kok qabalah? Hamala Kak, hamala yahmilu. Memakai ya. Hafalah? Hamala, Memakai. hamala. Hamala Nah, Muhammadun hamal, qamisahu. hamalah. Iya, nam Kak. Oh, Muhammad membawa Misnya apa? Bajunya itu kami. bajunya. Betul enggak ya? Dalam Muhammad. Komin sohi. Bisa. Ada yang coba jelaskan.
Coba bisa dijelaskan contohnya? Kayak hamalah sebagai ini, gitu. Bisa atau tidak? Hamala itu berarti Kak masuk ke fi'al ya Kak? Ya, fi'il apa? Fi'il Fa'il madi. fi'al madi. Terus Terus kemudian Muhammadinnya itu masuk ke fa'il. mm, Terus komisohunya itu masuk komisi. ke maf'ulun bih sebagai objek. Ah, Terus kok. hunya itu sebagai domir khobar. Betul. Ada yang masih bisa atau kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini? Mungkin eh, karena kita sudah hampir eh, sampai pada waktu yang ditentukan, pembelajaran kita pada malam hari ini kita eh, pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa isi daftar hadir ya adik-adik. Ya, afwan. Sama.